Halo teman-teman, ketemu lagi di Lina Channel. Nah, video kali ini saya akan merangkup lagi keunikan kehidupan di Hong Kong. Jadi ini video yang kedua ya teman-teman, langsung saja. Yang pertama, pantangan memakai topi warna hijau. Jadi di Hong Kong itu bukan pantangan sih, kesannya orang tidak mau memakai topi warna hijau atau sal warna hijau, terutama laki-laki. Kenapa? Jadi dulu itu ada sejarahnya. Zaman dulu di dataran Cina sana ada peraturan yang mengharuskan para suami yang istrinya bekerja sebagai kupu-kupu malam itu diharuskan memakai topi warna hijau dan sal warna hijau. Terus berkembangnya waktu lebih ke sini, pemerintah menambah lagi peraturan bagi siapapun suami yang istrinya bekerja sebagai pemandu karaoke juga mengharuskan mereka memakai topi hijau dan sal hijau. Itu kenapa? Karena mereka punya keyakinan pemandu karaoke juga pasti melayani laki-laki hidung belang. Terus dengan berkembangnya waktu lagi lebih ke sini, itu peraturannya lebih aneh lagi. Jadi seorang suami yang istrinya pernah selingkuh sama orang lain itu pun diharuskan memakai sal dan topi hijau. Itulah sebabnya sampai sekarang di Hong Kong sini jarang banget yang jual topi warna hijau atau sal warna hijau untuk laki-laki. Tapi sebenarnya pandangan itu tidak begitu berlaku, tapi mungkin karena dari turun temurun orang Cina Hong Kong sendiri pernah punya pengalaman seperti itu, dan mereka itu kayak nggak mau dibully untuk memakai topi atau sel hijau gitu. Oke. Jadi itu teman-teman, aneh kan? Kalau menurut saya aneh, tapi ya negara kan punya keunikan sendiri-sendiri. Oke, keunikan yang kedua, memberikan jam tangan sebagai hadiah adalah pantangan besar di Hong Kong. Jadi itu kenapa? Karena dulu itu zaman dulu di Hong Kong atau di dataran Cina sana banyak banget orang yang mengartikan kalau kita mengasih hadiah jam tangan ke orang itu sama artinya kayak kita menjenguk seseorang yang sudah mau meninggal, menjenguk orang tua yang sudah mau meninggal. Jadi buat orang Hong Kong tuh pantang banget untuk menerima hadiah jam tangan karena mereka merasa itu hal yang sangat buruk, sangat tidak baik, dan kita akan dianggap tidak sopan untuk memberi hadiah jam tangan kepada orang juga. Oke. Dan yang ketiga ini bukan unik sih, tapi cuman oke lah, mungkin sebagai pengetahuan, tapi saya tetap rangkup di sini saja. Jadi yang ketiga, di Hong Kong itu banyak orang India ya, tapi mereka sebenarnya lahir di Hong Kong itu menjadi polisi. Itu sebenarnya mereka dari keturunan dulu. Jadi dulu waktu awal mula penjajahan Inggris di sini, itu penduduk Hong Kong makin bertambah, dan terus pemerintahan Inggris itu mengasih kesempatan kepada orang India sama orang Pakistan untuk ke Hong Kong menjadi polisi dan untuk membantu mereka untuk mengawasi orang Hong Kong gitu. Dari lama kelamaan turun temurun itu banyak banget orang-orang keturunan mereka, orang-orang India itu menetap dan hidup di sini sebagai orang Hong Kong asli, dan mereka itu juga saya lihat sangat fasih untuk berbahasa lokal, bahasa Kantonis. Bahkan mereka itu banyak yang mengabdi ke pemerintah seperti ke polisi, pokoknya mereka banyak yang bekerja ke pemerintahan. Terus situs pencarian yang saya lakukan, kalau yang polisi Pakistan itu emang sudah dibubarkan sejak
tidak lama setelah didirikan itu dibubarkan. Jadi kenapa sampai sekarang justru yang lebih banyak di sini itu, apalagi yang asli lahir di sini itu lebih banyak Indianya tuh teman-teman. Oke, dan yang ketiga, itu yang ketiga. Dan yang keempat, jadi rata-rata karyawan di Hong Kong memanggil bosnya atau atasannya itu hanya namanya. Kenapa? Karena justru kalau kita memanggil bapak atau ibu di sini, Mrs. atau Mister, Sir atau Madam, itu justru akan dianggap sangat kuno buat mereka. Nah itu jadi ya mereka cuma memanggil nama, tapi tidak semua, karena sebagai ada tempat-tempat tertentu yang emang tetap harus diwajibkan untuk menghargai orang lain dengan panggilan itu ya, seperti misalnya kalau kita manggil ke presiden, gubernur, atau mungkin bos besar, itu masih ada kata pak atau ibu. Dan kayak kalau orang-orang yang bekerja di bank, hotel, restoran, itu juga mereka masih menyapa orang dengan kata itu ya, otomatis kan mereka masuk selamat pagi pak, selamat pagi bu gitu. Dan seseorang yang misalnya kalau kita pertama bertemu terus mereka bilang oh nama saya bapak siapa misalnya, kita juga otomatis akan panggil mereka bapak. Dan lagi orang yang kita belum kenal, misalnya kita baru bertemu, kita kan nggak tahu nama mereka, kita nggak tahu siapa mereka. Nah itu juga tetap orang sini masih memanggil dengan kata pak atau ibu, Mister atau Mrs. itu. Oke, keunikan yang kelima, jadi mengundurkan diri atau keluar dari sebuah perusahaan di Hong Kong itu mereka harus memberikan sebuah kue ke teman-teman kerja dia atau ke bos dia, pokoknya ke orang-orang yang dia kenal di perusahaan itu. Kenapa? Karena menurut istilah di Hong Kong, kita itu harus menjalin hubungan baik waktu bertemu dan hubungan baik waktu berpisah juga. Makanya hampir semua orang yang mau keluar dari sebuah perusahaan itu akan memberikan kue yang mereka juluki dengan kue bubaran. Jadi kayak berpisah, kue perpisahan gitu. Dan bukan cuma orang lokal, saya lihat bahkan orang Western kayak bule, orang India, orang apapun yang di sini, mereka pun ikut adat itu. Mungkin karena mereka juga hidup di Hong Kong, jadi mau nggak mau kita ikut adat itu. Dan katanya kalau ada seseorang yang keluar dari perusahaan itu tidak ngasih, tidak memberikan kue bubaran ke mereka, akan dianggap sangat tidak sopan. Oke, jadi gitu teman-teman. Dan satu lagi keunikan di Hong Kong lainnya, ini lebih ke bukan unik, jadi kayak saya dapatkan di sini juga banyak budaya Jepang yang masuk di Hong Kong. Jadi gini, budaya kenapa? Jadi dulu waktu penjajahan Jepang itu banyak memperkenalkan kayak komik, film kartun, terus makanan khas, artis-artis, terus penyanyi-penyanyi di Hong Kong sini, sampai terkenal banget. Dari sejak terkenal itu Hong Kong, Jepang sedikit-sedikit mulai buka kayak toko-toko jajanan Jepang, baju-baju dari Jepang, toko-toko komik Jepang, dan kayak poster-poster artis Jepang gitu. Dan sejak saat itu kayak baju dan segalanya itu banyak banget orang Hong Kong yang melihat dari model Jepang. Dan sejak saat sampai sekarang saya lihat banyak banget itu restoran Jepang di Hong Kong, dari
jajanan mereka, dari makanan khas mereka seperti sushi gitu. Itu sangat banyak banget di Hong Kong, bisa ditemuin di mana saja. Dan restoran-restoran elit yang khas Jepang juga banyak banget di Hong Kong. Jadi itu teman-teman, jadi kayak serasa di Jepang juga mungkin ya kalau di Hong Kong. Baiklah teman-teman, itu sekian keunikan kehidupan di Hong Kong kali ini. Insya Allah kedepannya saya akan coba nyari lagi keunikan-keunikan yang lain. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Bye bye.